Hai guys. Oke, beberapa dari kalian pasti tahu video aku ini karena video aku di TikTok atau di Reels kali ya. Jadi seperti di judulnya, aku tuh bakal ngasih tahu tips-tips belajar. Tapi sebelum itu kita perkenalan diri dulu kali ya. Oke, hai semua, kenalin aku Sabrina. Aku awalnya itu konten kreator di TikTok. Aku tuh bikin video belajar daily atau tips-tips gitu. Aku juga ngipop ya. Dan jujur aku jadi kreator tuh hampir 1 tahun sudah. Dikit lagi sih. Aku tuh nggak nyangka aku udah di posisi ini gitu. Bisa banyak menginspirasi orang, bisa belajar lebih baik, bisa mengembangkan diri aku gitu loh. Dan di sini aku tuh mau mengucapkan terima kasih sama kalian yang udah ngefollow aku, ngedukung aku. Ya intinya semua dukungan dari kalian itu jadi semangatku banget. Oke, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke tipsnya. Yang pertama yaitu kalian tuh harus punya tujuan. Kenapa sih kalian itu belajar? Karena guys, kalau kalian itu nggak punya tujuan ya, waktu kalian belajar gitu. Semisal aku hari ini tuh lagi belajar PPKN. Tiba-tiba tuh gini, dalam otak kalian berpikir, Lah, kenapa aku belajar PPKN? Buat apa aku belajar PPKN? kalian tuh mikir secara logika. Ya udah sih, kan aku nggak ada tujuan juga tuh buat belajar, akhirnya nutup, males-malesan deh. Itu yang ngebuat kalian males, kalian nggak punya tujuan. Karena itu kunci utama guys, waktu kalian belajar. Kalian itu harus punya tujuan. Semisal, Oh, aku mau belajar biologi, materinya genetika. tujuanku apa sih? Biar bisa mendalami genetika itu, biar nilai materi genetika aku tuh tinggi, buat olimpiade gitu. Pasti kalian akan mikir secara logika ya. Oh iya deh, kan aku harus gini dong, berarti aku harus belajar karena aku harus gini gitu loh, Kak. Yang kedua, kalian tuh harus pinter banget mengatur waktu kalian, waktu belajar, waktu bermain, waktunya belajar lagi, waktunya seneng-seneng. Kalian harus pinter. Karena gini guys, kalau semisal kalian itu nggak pinter ngatur jadwal kalian, itu bakal mengganggu banget sih. Jadi antara akademik, non-akademik, terus akhirat dan dunia itu bakal jomplang gitu loh. Karena kalian nggak bisa ngatur waktu. Kayak semisal nih ya, aku tuh bakal bikin plan buat hari besok. Pertama gini, jam 7 sampai jam 3 aku sekolah masih. 4, aku bakal belajar sampai jam 5 dulu deh. Karena nanti malamnya aku bakal ada acara, misalnya ikut doa-doa di masjid gitu. Sampai jam 7, dari jam 6 sampai jam 7. Selesai jam 7, baru aku lanjut lagi belajar sampai jam 9. Udah selesai. Cukup bangun, biasain kalian tuh bikin plan gitu loh. Biar waktu kalian tuh gak beradul. Cuman itu terserah kalian. Kalau kalian bisa ngatur waktu kalian tanpa adanya tulisan tangan plan, secara fisik gitu ya, kalian nulis plannya gimana, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kalian bisa. Ketiga, tidur yang cukup. Nah ini nih sering banget orang-orang nanya, Kak, kamu tidurnya pernah sampai malam banget gak? Kak, kamu pernah nggak tidurnya sampai subuh gitu? Kak, pernah nggak tidur? ya gak pernah sih, cuman ya aku pernah malam banget. Sedikit cerita aja, aku dulu itu pernah belajar sampai jam 1 malam. Itu buat ujian. Jujur di situ aku tuh bener-bener paginya kayak bukannya malah nempel, itu malah kayak kebuang gitu loh. Sebenarnya beberapa nempel, cuman gak semua materi itu udah nempel di otakku. Karena gini guys, tipsnya. Karena kalau kalian merasa orang belajar sampai tengah malam sampai gak tidur itu berarti bisa, itu kalian salah banget. Setiap orang kapasitas otaknya itu beda-beda. Semisal kalian maksa tuh belajar sampai jam 2 malam, tapi kalau kalian cara belajarnya salah, wah percuma banget teman-teman. Nah caranya gimana? Oke, yang keempat nih. Biasanya setiap sekolah itu bakal ada yang namanya pengecekan bagaimana sih cara belajar kalian. Itu tuh ada 3 deh kalau nggak salah, auditory, visual, sama kinestetik. Kalau kinestetik sendiri itu kita paham kalau misal kita melakukan hal tersebut secara lapangan gitu loh. Sedangkan kalau auditory itu tipikal belajar ya kalau misalnya kalian mendengarkan sesuatu, audio. Jadi kalau yang kalian mendengarkan sesuatu tuh langsung masuk di otak kalian. Kalau visual itu kayak berupa gambar, tulisan, kayak gitu-gitu loh. Itu kalian harus tahu banget belajar kalian. Semisal tipe belajar kalian tuh visual kinestetik gitu ya, lebih menonjol ke visual. Tapi kalian tuh malah belajar dengerin sesuatu misalnya pakai podcast gitu, pakai hanya mendengarkan aja tanpa ada gambaran gitu. Wah itu susah banget sih teman-teman, karena itu nggak sesuai sama tipe belajar kalian. Yang kelima yaitu kalian harus ciptain suasana belajar yang nyaman. Seperti kayak aku, biasanya aku di kamar ya. Alhamdulillah orang tua aku memfasilitasi aku punya meja belajar dan kamar sendiri. Nah biasanya aku buat meja belajar aku atau sekitar kamarku ini itu tuh serapi mungkin, biar mata tuh seger ngeliatnya gitu loh. Kalian pernah ngerasa nggak sih kalau semisal kalian lagi melakukan sesuatu gitu terus ngeliat sekitar itu berantakan, pasti jadi males. Percaya deh sama aku, itu yang ngebuat kalian males. Karena aku pernah ya, waktu itu abis dari luar kota, kamarku ini kebetulan kayak gak berantakan banget, cuman ya kurang rapi gitu menurut aku. Itu lagi capek-capeknya ya pulang dari luar kota, masuk kamar jadi kayak
ngeliat kamarku kayak kurang rapi aja kayak aduh males banget gitu, kayak apa ya, nggak bisa langsung bisa tidur gitu loh, ngerti gak sih? Nggak nyaman intinya ngelihatnya gitu. Yang keenam, kalian jangan lupa berdoa, minta sama yang di atas. Itu kuncinya guys. Kalian bisa menggunakan jalur langit juga. Gini guys, segala sesuatu yang kalian usahakan, tapi yang baik ya, bukan yang buruk, itu insya Allah bakal dikabulin. Kalian harus berdoa sungguh-sungguh sebelum belajar, biar ilmunya tuh bermanfaat bagi diri kalian. Setelah kalian berusaha, ikhtiar sama yang di atas, karena kalian harus yakin gitu loh. Jujur aku tuh sering banget ya yang namanya pesimis. Karena waktu itu sempet banget, aku tuh besoknya mulangan, tapi aku belajarnya cuman kayak 25 menitan. Karena bener-bener kondisi mata aku tuh ngantuk banget. Kalian pasti banyak ngalamin kayak gitu ya. Sebenarnya aku paham, cuma sekedar baca-baca aja, cuman aku tuh baca-baca aja gitu ya, alhamdulillah nempel ke otak. Cuman biasanya setelah aku tahu temanku pada belajar sampai berjam-jam itu kayak wah, kayaknya aku yang salah deh. Cuman sebelum belajar waktu itu aku tuh berdoa sama yang di atas supaya dapat nilai yang bagus, bermanfaat. Ya seperti itulah teman-teman. Dan alhamdulillahnya banget nilai aku tuh nggak buruk-buruk ya, masih 9 ke atas. Seperti itu ya. Jadi sebelum kalian berikhtiar, kalian tuh harus berusaha semaksimal mungkin. Oke, yang ketujuh, kalian tuh bisa menggunakan teknik Pomodoro. Ya, terserah kalian ya, ini nggak ngaruh juga di cara belajar kalian. Cuman aku sering gunain teknik ini sih. Jadi teknik Pomodoro itu tuh kayak kalian belajar, misalnya kita menggunakan waktu 60 menit ya. Kita pakai timer ya. 40 menit itu digunakan belajar, 20 menit itu buat istirahat. Atau seperti ini, 25 menit kalian belajar, 5 menit kalian istirahat, 25 menit lagi kalian belajar, 5 menit lagi kalian istirahat. Nah, kenapa aku pakai teknik itu? Karena guys, itu biar otak kalian tuh gak burn out. Jadi kayak apa ya, jenuh gitu loh, kayak tiba-tiba males, terus tiba-tiba kayak kalian belajar, tiba-tiba kayak biar otak kalian tuh gak capek. Yang kedelapan, kalian usahakan jangan belajar setiap hari. Ini tuh aku nggak ngelarang kalian buat belajar setiap hari, bukan seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini aku mengingetin kalian bahwa kalau kalian belajar setiap hari itu malah bikin burnout gitu loh, ngerti gak sih? Tapi itu terserah kalian banget. Menurut aku kalau misal kalian belajar setiap hari itu malah ujung-ujungnya kalian bakal males, tiba-tiba kayak capek belajar gara-gara keseringan. Nah itu jangan sampai terjadi sama kalian. Oke, yang terakhir yang ke-9, usahakan kalian punya suatu media yang bisa buat kalian belajar. Yang dimaksud media tuh seperti apa sih? Maksudnya kalian tuh harus punya bukunya buat belajar, punya PDF atau suatu lembaran soal yang buat kalian belajar. Nah seperti itu teman-teman. Semisal banget nih ya, kalian tuh bingung banget dapat materinya tuh dari mana gitu. Kalian tuh bingung kayak aku tuh bingung mulai dari mana intinya. Kayak aku harus dapat materi tuh dari mana gitu ya. Jujur ini aku nggak ngerti banget harus gimana. Karena aku pribadi aku tuh mengikuti suatu bimbel ya teman-teman. Cuman dulu sebelum aku ikut bimbel, kita balik ke awal, tips awal. Kalian tuh harus punya tujuan dulu ya. Aku tuh pasti awalnya belajar dari tugas-tugas sekolah. Kayak tujuan kalian tuh buat belajar apa? Semisal kalian mau belajar buat sekolah ya, misal ujiannya apa? Ujiannya matematika apa? Materi apa? Aljabar. Kalian bisa nyari nih buku-bukunya, biasanya aku beli di Gramedia, di online shop, atau kalian bisa nyari materi di web-web. Intinya kalian tuh harus punya tujuan, mau belajar apa, buat apa. Nah jadi itu sih tips-tips dari aku, semoga kalian bisa paham. Dan bagi kalian yang adik-adik di bawah aku, SMP, SD yang lihat video ini, semangat ya. Terus yang juga angkatanku SMA juga, kalian semangat. Apalagi buat kakak kelas, kaget ntar lagi sudah SNBP ya. Semangat, kalian tuh semua keren. Dan buat kalian semua, semoga bisa dapat sekolah ataupun universitas yang kalian impikan. Semoga ilmu dari aku tuh bermanfaat buat kalian. Dan mohon maaf jika aku udah salah kata. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku buat tahu info-info selanjutnya. Karena aku tuh gak cuman bagiin tips-tips aja nanti loh. Aku bakal bikin video tentang pengetahuan gitu.